Rosalia dari kelas MI2F. Di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat game sejenis Endless Runner dengan nama Diamond Hunt. Jadi untuk game ini sendiri tujuannya untuk mengumpulkan diamond sebanyak-banyaknya agar mereka mendapatkan skor yang terbaik. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat project. Project yang saya buat ini saya beri nama Diamond Hunt, dan project ini merupakan project 3 dimensi. Jadi untuk layout pada game ini saya mengunduh dua aset. Yang pertama yaitu Simple Games Ultimate Animate Cast. Aset ini saya gunakan untuk diamond yang akan diambil oleh player. Dan yang kedua ini saya mendownload dari internet ini dengan nama Low Poly Forest Package. Setelah di-download, maka langkah selanjutnya yaitu mengimport. Perlu diperhatikan saat kita mengimport suatu aset, maka yang perlu diperhatikan kita harus mencentang semua isi dari dalam package Unity ini. Namun di sini karena saya sudah mengimport, maka ini tidak bisa dicentang kembali karena ini sudah terdapat pada aset project saya. Setelah kita mengimport, maka pada aset game saya terdapat ini yang pertama yaitu untuk diamondnya, aset untuk diamondnya, dan ini untuk forest pack-nya. Di sini berisi file-file yang akan dibutuhkan untuk membuat game tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat layout pada game. Jadi pada game ini yang pertama kita harus membuat ground, yaitu tempat untuk berjalannya player, dan juga tempat untuk meletakkan diamond-diamondnya. Yang pertama yaitu saya membuat sebuah game object 3D object dengan cup. Lalu cup ini saya ubah nama menjadi Talk 001 ini. Dan scale-nya saya beri 50 untuk X, Y1, dan Z-nya untuk 100. Sesudah itu saya menggunakan sampel skin yang sudah disediakan oleh aset, yaitu dengan nama ground. Nah, ini ground ini saya kopikan pada hierarki. Lalu setelah itu saya tambahkan
bridge atau jembatan yang digunakan untuk larinya player. Setelah itu pada ground juga saya tambahkan diamond-nya. Diamond yang akan digunakan untuk player agar dapat mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Seperti ini hasilnya. Di sini juga saya tambahkan beberapa rintangan untuk player. Jadi, langkah selanjutnya yaitu player. Di sini saya playernya mendownload dari mixamo.com. Dan pada karakternya, saya memakai player ini dengan nama Aji. Nah, di sini saya mendownload karakter dan juga memasukkan animation langsung pada karakternya, yaitu dengan cara find animation. Saya menggunakan 3 macam animation. Yang pertama yaitu jump, sehingga kita mencari jump, lalu kita pilih, lalu download. Nah, untuk download ini formatnya kita ubah menjadi FBX for Unity. Lalu kita download. Yang kedua yaitu running. Langkahnya sama, yaitu memilih animation, lalu kita download menggunakan format yang sama. Dan yang terakhir yaitu slider. Jika aset sudah terdownload, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkannya pada aset. Di sini saya sudah memasukkannya pada material, karakter model, folder holo player. Dan ini adalah yang sudah saya download, yaitu jump, running, dan juga running slider. Langkah selanjutnya yaitu mendrag AJ@running pada player, pada hierarki, lalu kita ubah namanya menjadi player. Setelah itu tambahkan juga controller anim. Controller ini cara membuatnya yaitu klik kanan pada aset, create, dan juga create animator controller, lalu berikan nama anim. Lalu anim ini kita masukkan pada player, pada bagian controller ini. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita membuat animator. Animator di sini terdapat 2 parameter, yaitu isJump dan isLet, bertipe data boolean. Langkah selanjutnya kita drag jump
dan juga running slide pada animator seperti ini. Karena saya sudah ada, maka saya hapus. Jadi pada jam ini kita membuat transition dari jam ke running dan juga dari running ke jam. Begitu juga pada running slide, kita membuat transition dari running slide ke running dan juga dari running ke running slide. Untuk translation dari jam ke running, maka bertipe data, maka pada hash exit time-nya dicentang dan juga pada condition jamnya diberi nilai false. Dan juga pada running ke jam, maka hash exit time-nya di-uncheck dan kondisinya di true pada is jam. Dan pada running slide, maka pada transition running slide ke running, maka hash exit time-nya dicek dan slide-nya diberi nilai false. Dan pada running ke running slide, hash exit time-nya di-uncheck dan juga kondisinya slide-nya bernilai true. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat script dengan nama player control. Nah, di sini kita membuat variabel baru bernama boolean jam dan boolean slide. Setelah itu, diberi keterangan bahwa jika diberikan input berupa space maka jam true, dan jika diberikan berupa down arrow maka slide akan bernilai true. Lalu jam true ini akan berubah, jadi pada saat pemain dijalankan maka langsung akan berjalan animasi run, dan juga saat dipencet tombol space maka akan terjadi kondisi jam, dan untuk down round maka akan menjalankan animasi running slider seperti ini. Seperti yang bisa dilihat pada contoh sebelumnya, jadi pada game ini route atau lintasan dari player itu berjalan terus-menerus. Jadi untuk membuatnya seperti itu, maka langkahnya kita membuat game objek baru lalu beri nama TileSpanner. Lalu masukkan file route spanner ini. Jadi pada file route spanner ini diberikan beberapa fungsi agar route tadi dapat melakukan pengulangan terus-menerus. Setelah itu, route spanner ini kita drag menuju TileSpanner. Lalu pada size-nya kita ubah menjadi 1 karena ini elemen yang akan diulang terus-menerus pada game ini hanya satu, yaitu tile ini. Lalu pada tile ini drag menuju file perhaps. Jika sudah, maka pada TileSpanner ini masukkan elemen yang sudah kita buat menjadi perhaps tadi. Selanjutnya yaitu membuat penambahan skor dan juga animasi pada diamond. Jadi pada saat diamond terkena player maka skor akan bertambah.
Jadi yang pertama, pada diamond ini kita buat tag baru yaitu bernama diamond. Setelah itu, untuk di sini, untuk animasi diamondnya sudah ada script dan diamond rotation. Jadi diamond akan merotate dengan pada void update ini. Lalu juga pada diamond ini diberi audio jika terkena player. Caranya yaitu pada diamond, drag diamond rotation ini. Lalu pada diamond collection tambahkan coin collection yaitu berupa file audio. Ini pada diamond collection. Lalu pada my audio ini tambahkan audio source. Jadi komponen audio source ini dapat ditambahkan pada bawah ini. Seperti lalu cari audio source. Nah, ini bisa ditambahkan. Sedangkan pada playernya ini kita beri kondisi jika player terkena game object dengan tag diamond, maka diamond tersebut akan rusak dan skor bertambah 5 poin. Lalu untuk menampilkannya ini score text. Jadi score text ini kita membuat score text pada atas ini, lalu kita masukkan pada player ini. Jadi saat dijalankan pada saat dijalankan dan player terkena diamond, maka skornya akan bertambah dan juga akan muncul audio seperti berikut. Langkah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpan skor pada game ini, dan juga bagaimana kondisi yang menyebabkan player itu mati atau game over. Jadi pada player controller ini kita tambahkan 3 variabel ini, yaitu score text, base score text, dan juga last score. Dan ini apabila skor lebih besar daripada last score, maka akan muncul tulisan base score dan nilai dari score text. Dan apabila nilainya di bawah, maka akan muncul your score dan juga score text. Ini jadi di sini diberi kondisi jika kondisi pada saat
bagaimana dijalankannya permainan. Dan juga apabila terdapat kondisi did. Lalu, kondisi did ini terjadi apabila player menyentuh atau terkena game object dengan tag did point. Jadi, apabila did ini true, maka akan muncul skor teks tadi. Jadi, pada playernya kita tambahkan game over image, yaitu berupa image yang terdapat juga base score. Ini tampilannya seperti ini. Setelah itu juga kita tambahkan skor teks yang merupakan jumlah skor tadi dan base score teks. Ini yang merupakan isi dari game over image. Jadi pada saat dijalankan, dan objek terkena did point, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena tadi sudah ada poin yang melebihi 55, maka di sini hanya terdapat tulisan your score 55. Misal, skor 55 ini menjadi nilai tertinggi dalam penyimpanan, maka akan terdapat tulisan base score 55. Langkah yang terakhir yaitu desain menu. Jadi pada menu ini saya membuat 3, yaitu play untuk memulai game, setting untuk melihat base score, mengatur volume, dan juga melihat kredit dari game ini. Dan yang terakhir exit untuk keluar game. Jadi untuk membuatnya, pertama saya membuat image game ini, yaitu berupa background. Lalu pada background ini saya tambahkan 3 button, play, setting, dan exit. Setelah itu saya membuat setting game. Setting game ini yang pertama terdapat 3 button. Yang pertama base score, pengatur volume, dan juga kredit. Dan terdapat button untuk keluar. Lalu pada base score image seperti ini tampilannya, dan terdapat yang terakhir yaitu skor, berisi skor dari pemain, dan untuk kreditnya berisi seperti ini. Jadi terdapat foto dan juga biodata saya. Dan yang terakhir volume image. Ini terdapat slider. Nah, seperti ini. Jadi apabila ada value-nya bisa ditambahkan dan akan berubah warna menjadi biru seperti ini. Lalu, bagaimana cara membuat link antar tiap button ini? Jadi saya membuat sebuah game object kosong, lalu saya tambahkan script berupa menu controller. Jadi seperti ini. Jadi pada menu ini
diinisialisasi image, base score, credit, volume, score text, audio, slider. Lalu terdapat juga pengaturan untuk apabila misal ini jika setting terpilih, maka setting image bernilai true. Lalu saat exit, maka bernilai false, seperti ini. Lalu game ini terdapat skin manager load skin 1. 1 ini nilainya didapatkan dari file ke build setting. Lalu ini tambahkan scene yang akan kita build nanti. Ini contohnya menu skin dan main. Jadi pada menu skin ini bernilai 0 dan skin main ini atau tempat game ini bernilai 1. Sehingga pada menu controllernya saya isi nilai 1 sehingga dapat melink ke scene main. Lalu setelah itu kita drag menuju menu controller. Lalu pada menu controller ini ditambahkan setting image, berarti kita tambahkan image yang ini dan juga lainnya sesuai dengan nama yang tertera pada menu controller ini. Lalu untuk skornya kita tambahkan score text. Score text dari skor yang terdapat pada base score image. Dan juga pada my audio ini kita membuat tambahkan audio source. Lalu kita drag menuju my audio, dan untuk volume slider kita tambahkan slider yang terdapat pada volume image tadi, sehingga apabila dijalankan, lalu untuk menjalankannya seperti ini jadinya. Jadi base score-nya terdapat 780. Lalu untuk suaranya bisa kita kecilkan, dan untuk kreditnya seperti ini. Dan jika exit dan untuk play gamenya maka akan seperti ini. Nah, seperti itu tampilan dari aplikasi saya. Jadi di sini saya akan menemukan aplikasi atau game buatan saya. Di sini terdapat 3 button: play, setting, exit. Dan untuk settingnya terdapat 3 juga, yaitu base score, volume, dan juga kredit. Dan untuk langsung saja kita mulai gamenya. Jadi di sini pemain harus menghadapi rintangan dan mendapatkan skor sebanyak-banyaknya. Dan ketika menabrak maka akan muncul game over. Dan ini terdapat skornya 370.